Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum dengan judul perawatan dan kalibrasi spektrofotometer serapan atom. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Amalia Nur Fazrina. Yang kedua ada Putri Meliani. Yang ketiga ada Misha Alfa Yunia Rusandi. Yang keempat ada Hizkia Putri Hermanto. Yang kelima ada Yua Pior Alifa. Dan yang keenam ada Ari Septiana. Untuk outline yang akan kelompok kami jelaskan, yang pertama ada tujuan, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada prosedur, yang keempat ada data pengamatan, yang kelima ada analisis data, dan yang keenam ada kesimpulan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari praktikum ini ialah melakukan perawatan dan kalibrasi alat spektrofotometer serapan atom, meliputi pengukuran sensitivitas dan presisi, korelasi, serta limit deteksi. Yang kedua ada alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri yaitu ada seperangkat alat spektrofotometer serapan atom, neraca analitik, kertas timbang, spatula, pengadu kaca, tabung reaksi, etiket, pipet tetes, propipet, gelas PK 100 dan 500 ml, tabung ukur 10 dan 100 ml, serta pipet ukur 1 dan 5 ml. Untuk bahannya sendiri yaitu ada tembaga 2 sulfat pentahidrat atau CuSO4 5H2O, Aquades, dan asam sulfat 0,3 molar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja, perawatan, dan kalibrasi spektrofotometer serapan atom. Yang pertama yaitu pembuatan larutan standar Cu50 ppm dari CuSO4 5H2O. Banyaknya larutan CuSO4 5H2O yang diperlukan untuk membuat larutan 100 ml Cu50 ppm dihitung. Bobot CuSO4 hasil perhitungan ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, kurang lebih 50 ml Aquades dan 5 ml H2SO4 0,3 molar ditambahkan ke dalam labu ukur. Kemudian diaduk hingga CuSO4 5H2O benar-benar larut. Diencerkan dengan air suling hingga tanda batas. Kemudian optimasi alat SSA yaitu optimasi alat spektrofotometer serapan atom dilakukan sesuai dengan operasional alat. Yang ketiga, penentuan sensitivitas dan presisi alat. Larutan 10 ml Cu2 ppm dibuat dari larutan yang telah dibuat, kemudian absorbansi larutan Cu diukur sebanyak 6 kali. Yang keempat yaitu penentuan daerah kerja SSA atau Useful Concentration Range atau UCR. Larutan Cu dibuat dengan konsentrasi 0,05 ppm, 0,10 ppm, 0,50 ppm, 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, 12 ppm, dan 15 ppm masing-masing sebanyak 10 ml. Absorbansi diukur dengan alat SSA masing-masing sebanyak 3 kali. Kemudian rata-rata dari tiap konsentrasi larutan Cu dihitung. Kurva garis lurus hubungan antara A versus C atau A sebagai absorbansi dan C adalah sebagai konsentrasi dibuat. Daerah kerja alat SSA kemudian ditentukan. Data pengamatan larutan standar Cu2 ppm. Untuk pengulangan pertama dengan absorbansi pertama yaitu 0,1120, absorbansi kedua 0,1140, absorbansi ketiga 0,1080 dengan rata-rata 0,1113. Untuk pengulangan kedua dengan rata-rata 0,1110, untuk pengulangan ketiga dengan rata-rata 0,1097, pengulangan keempat dengan rata-rata 0,1113, pengulangan kelima dengan rata-rata 0,1113, dan yang terakhir pengulangan keenam dengan rata-rata 0,1107 dengan rata-rata total sebesar 0,1109. Data pengukuran daerah standar Cu konsentrasi 0 ppm dengan rata-rata 0,0000, konsentrasi 0,05 dengan rata-rata 0,0030, konsentrasi 0,10 ppm dengan rata-rata 0,0073, konsentrasi 0,50 ppm dengan rata-rata 0,0373, konsentrasi 1 ppm dengan rata-rata 0,0560, konsentrasi 2 ppm dengan rata-rata 0,1137,
konsentrasi 3 ppm dengan rata-rata 0,1783, konsentrasi 4 ppm dengan rata 0,2310, konsentrasi 6 ppm dengan rata-rata 0,3337, konsentrasi 8 ppm dengan rata-rata 0,4297, konsentrasi 10 ppm dengan rata-rata 0,5377, konsentrasi 12 ppm dengan rata-rata 0,6527, dan yang terakhir konsentrasi 15 ppm dengan rata-rata 0,7503. Rata-rata total yang diperoleh sebesar 0,2562. Selanjutnya, untuk analisis data, pertama kita menghitung nilai sensitivitas dengan rumus S sama dengan 0,004 dikali C1 per A1, di mana nilai C1 sama dengan 2 ppm dan nilai A1 sama dengan 0,1109. Kemudian didapatkan hasil S sebesar 0,0721. Nilai tersebut sudah memenuhi syarat keberterimaan, yaitu S kurang dari 1,25 dikali nilai S dari sertifikat, yaitu didapat hasil sebesar 0,25. Selanjutnya, untuk penentuan presisi, nilai RSD dicari dengan rumus SD per X bar dikali 100. Kemudian didapatkan hasil 0,59. Hasil tersebut sudah memenuhi syarat keberterimaan karena kurang dari 1%. Kemudian nilai RSD dibandingkan dengan nilai 2/3 CV Horwitz sebesar 1,8565. Dikarenakan nilai RSD lebih kecil dari nilai 2/3 CV Horwitz, berarti nilai sudah memenuhi syarat keberterimaan karena syarat keberterimaannya persen RSD kurang dari CV Horwitz. Selanjutnya yaitu ada penentuan linearitas. Seperti yang terlihat pada tabel, X merupakan konsentrasi dan Y merupakan absorbansi. Kemudian dibuat kurva dengan sumbu X merupakan konsentrasi dalam satuan ppm dan sumbu Y merupakan absorbansi. Sehingga didapatkan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,0517X plus 0,011 dengan nilai slope yaitu 0,0517, intercept yaitu 0,0110, koefisien determinasi yaitu 0,9967 dan koefisien korelasi yaitu 0,9983. Nilai koefisien determinasi dan koefisien korelasi tersebut sudah memenuhi syarat keberterimaan, yaitu lebih dari 0,9950. Kemudian ada penentuan limit deteksi. Seperti yang terlihat pada tabel, C merupakan konsentrasi, YI merupakan absorbansi, nilai Y didapat dari rumus Y sama dengan AX plus B, dan YI kurang Y pangkat 2. Didapatkan jumlah YI kurang Y pangkat 2 sebesar 0,0026. Selanjutnya kita akan menentukan nilai SY per X dengan rumus yaitu SY per X sama dengan akar jumlah YI kurangi Y pangkat 2 dibagi N kurang 2, sehingga didapatkan nilai SY per X sama dengan 0,0154. Selanjutnya kita akan menentukan nilai OOD dengan rumus 3 dikali SY per X dibagi slope, dan didapatkan nilai OOD sebesar 0,8912. Nilai LOD tersebut sudah memenuhi syarat keberterimaan, yaitu nilai intercept kurang dari nilai limit deteksi atau LOD. Untuk yang selanjutnya itu ada estimasi ketidakpastian. Hasil estimasi ketidakpastian yang didapat yaitu 0,1371. Standar NATA mensyaratkan nilai estimasi ketidakpastian 10% dari kadar uji, yaitu 0,1932. Sedangkan standar NORD test mensyaratkan 7% dari kadar uji, yaitu 0,1352, yang berarti sudah memenuhi syarat keberterimaan karena nilai estimasi ketidakpastian di bawah standar NATA dan NORD test. Berdasarkan pengukuran sensitivitas, presisi, koefisien korelasi, limit deteksi, dan estimasi ketidakpastian yang semuanya sudah memenuhi syarat keberterimaan, berarti kalibrasi yang dilakukan sudah baik dan tidak diperlukan kalibrasi ulang. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai S yang didapat yaitu sebesar 0,0721 yang sudah memenuhi syarat keberterimaan, yaitu S
kurang dari 1,25 dikali S dari sertifikat. Nilai RSD yang didapat yaitu 0,59% yang sudah memenuhi syarat keberterimaan yaitu kurang dari 1%. Nilai koefisien determinasi yang didapat yaitu 0,9983 telah memenuhi syarat keberterimaan yaitu lebih dari 0,9950. Lalu nilai intercept yang didapat sebesar 0,0110 dan nilai LOD sebesar 0,8912 yang sudah didapat memenuhi syarat keberterimaan, yaitu intercept kurang dari nilai LOD dan nilai ketidakpastian sebesar 0,1371 yang sudah memenuhi standar NATA dan NORT test, sehingga dapat dikatakan kalibrasi baik dan tidak memerlukan kalibrasi ulang. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.